Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelas 1K program studi manajemen Universitas Asahan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Adapun judul yang akan kami paparkan yaitu otonomi daerah. Sebelum kami mulai memaparkan materi kami ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari saya sendiri, Dewi Afrila, Dinda Pinasti, Nur Aini, Muhammad David, dan Rahmadani Sitorus. Di mana nanti kami secara bergiliran akan memaparkan materi kami ini. Pengertian otonomi daerah. Otonomi secara etimologi, kata otonomi itu berasal dari autos yang memiliki arti sendiri. Kata kedua nomos yang memiliki arti aturan. Jadi otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri, sedangkan daerah diartikan wilayah. Jadi otonomi daerah itu adalah aturan yang dibuat oleh daerah itu sendiri, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1, ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Dinda Pinasti. Materi selanjutnya yaitu tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yang pertama yaitu dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi. Yang ketiga, dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, dapat mewujudkan pemerataan daerah. Yang kelima, dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang keenam, dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Landasan hukum otonomi daerah. 1. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 1945 berbunyi, pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota untuk mengurus sendiri usaha pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Definisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 5. Ketetapan MPRI Nomor 4 atau MPR Nomor 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah atau dari pusat, yaitu ada 3. Asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantu. Yang pertama, asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada otonomi untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah dalam sistem NKRI, sehingga pada akhirnya menjadi urusan pemerintah daerah. Yang kedua, ada asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal wilayah tertentu, dan pada hakikatnya hal itu tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Dan yang ketiga ada asas tugas pembantu,
yaitu penugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Asas-asas pelaksanaan otonomi daerah atau pemerintah daerah ada 3, otonomi luas, otonomi nyata, otonomi yang bertanggung jawab. Yang pertama, otonomi luas, yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan yang oleh undang-undang ditetapkan tidak jadi wewenang pemerintah daerah. Otonomi nyata, yaitu keluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan untuk tumbuh dan berkembang di daerah. Dan yang ketiga ada otonomi yang bertanggung jawab, yaitu perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan wewenang kepada daerah sebagai wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan otonomi. Baiklah, kita lanjutkan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keberagaman daerah. Didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah dan antar daerah. Harus meningkatkan kemandirian daerah, otonomi serta di dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif. Harus meningkatkan pemeranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sekian materi kami ini kami bacakan, semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Apabila ada tutur kata kami yang salah, kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.